Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja, Pak Bahdar. Ya, Pak. Tadi Dr. Marius mengatakan kewenangan Badan POM itu sudah dipangkas dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Memang dipangkas. Kalau di dalam sarana pelayanan, iya. Jadi setelah umpamanya tadi seperti kita diskusikan sepanjang hari ini, kalau dia yang distribusi resminya kita jaga di luar. Tetapi umpamanya ada pemalsuan, dia masuk ke sarana pelayanan kesehatan, Badan POM sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kami nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Dengan Permenkes itu. Kenapa dipangkas? Nggak dibutuhkan. Ya mungkin ditanya kepada yang mana sama yang mangkas. Kalau menurut Anda dalam posisi sekarang, Anda harusnya tidak kita berhak. harusnya berhak. Harusnya seperti saya katakan di referensi FDA di mana-mana itu bagian dari tugas Badan POM. Anda Karena pernah Badan bertanya? POM kalau disalahkan, ya dia mesti punya hak semua, baru bisa disalahkan semua. Kalau dia bisa dipotong-potong gini, ya kan saya dengan gampang, wah saya nggak tahu, karena saya tahu ini. Kan nggak boleh. Hak itu mesti semua. Jadi kalau mamanya disalahkan ya memang semua, karena saya dikasih hak, saya tidak sanggup, ya saya salah. Tapi karena dipotong gini, tapi tetap saya bukan maksud Badan POM mengelak tanggung jawab, bukan. Oke. Tapi kalau secara mau debat kusir, kami bisa mengatakan, ya kami nggak tahu, di sini kami nggak berhak. Oke. Nah ini yang mestinya kemarin salah satu rekomendasi DPR juga dalam RDP bahwa RUU Badan POM memang harus ada. Harus undang-undang. Iya. Oke, saya ke Dr. Marius. Kalau dipangkas, itu dialihkan ke siapa? Harusnya kalau menurut saya supaya Bukan harusnya yang terjadi sekarang seperti apa? sudah terjelas orang dia contohnya Kementerian Kesehatan dia kan nggak punya aparat ya di daerah hubungan antara dinas kesehatan dengan kementerian kan tidak garis komando itu kan di bawah Pemda ya jadi bagaimana dia mau ngawasi ya 2 tahun terakhir ya kalau sebelum ini tanggung jawab full dari Badan POM Ya, ya, sekarang? setelah itu Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab dan saya juga minta tolong dibongkar siapa sih oknum yang membuat naskah dari Permenkes ini. Siapa? Di kementerian itu harus diinvestigasi. Kok bisa-bisanya? Karena Kemenkes itu sifatnya adalah sebagai regulator, membuat undang-undang dan peraturan. Nah pelaksananya Badan POM. Badan POM kan statusnya LPND, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Langsung di bawah Presiden, tapi tidak di bawah Kemenkes. Tapi harus dikoordinasi dengan Kemenkes dalam undang-undang dan peraturan. Dan ini kan rebutan lahan pengawasan atau gimana? Nah itu harus diselidiki oleh Bareskrim. Kalau menurut Pak Marius? Kalau menurut saya selidiki dulu di Bareskrim. Namanya jangan Mumpung ada Pak Agung ya, kenapa kok bisa ada peraturan ini? Sehingga 2 tahun itu vakum. Hasilnya apa? Saya juga minta tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Hasil selama 2 tahun. Nanti saya minta tanggung jawab dengan Badan POM sebelum 2014. Sama-sama harus bertanggung jawab. Jadi citranya nanti apakah pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat. Jadi Hadir nggak? Kelihatannya belum. Oh, belum hadir? Nah, contohnya tadi Pak Badan POM kan mengatakan kita hanya legal. Justru dia juga sementara ini saya lihat Badan POM kerjanya cuma hilirnya doang. Misalkan public warning, ditangkap obat palsu segala macam. Tapi sumber malapetaka di dalamnya enggak. Contohnya dari lapor saya tahu kalau ini dibereskan ya, hulunya, hilirnya mungkin ada namanya maling di mana aja. Ada ya Pak polisi. Mungkin jumlahnya nggak seheboh ini. Nah, jadi saya minta pertanggung jawab kepada Badan POM untuk melindungi masyarakat sebelum 2014. Nanti saya juga minta pertanggung jawab dari Kementerian Kesehatan setelah 2014. Tadi ada Permenkes 30, Permenkes 58, ada lagi satu lagi Permenkes sebentar saya catat ya. Agak lupa satu lagi yang 35 masalah apotek. Dan saya juga minta ditertibkan tuh jalur pemerintah harus tegas. Ini sampai di mana ini? Artinya apakah harus lewat produsen, distributor, baru sarana pelayanan kesehatan, ataukah produsen bisa langsung ke pemakai dengan e-katalog? Nah, di samping itu juga ada lagi satu lagi, saya pesan di sini ya. Ini janganlah berpikiran kalau Badan POM hanya legal, dia juga harus mengusut juga. Kalau jadi ilegal, nanti bisa bekerja sama mungkin dengan Bareskrim. Ini harus koordinasi cukup baik. Itu aja. Oke, Brigjen Agung. Berapa sih perputaran uang dari vaksin palsu ini sendiri? Yang didapat perolehan dari teman-teman Anda penyidik di Bareskrim itu sendiri? Masih dalam proses analisis, tapi dari data yang saya baca satu persatu, ada temuan yang terakhir kita tangkap yang dari Semarang, distributor ini
Buku dosanya menyebutkan setiap transaksi itu di 200 juta, 300 juta. Setiap transaksi? Setiap transaksi. Temuan di buku dosa? Ya. Apa tuh buku dosa itu? Buku catatan pelaku, Pak. Buku catatan pelaku. Menikmati. 300 sampai 400 juta sekali transaksi? Sekali transaksi ada angka segitu dan itu menyebar di beberapa tempat pemesanannya. Artinya tidak hanya di Jakarta, itu ada yang pesan dari tempat yang lain. Kembali tadi saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bisa sebaran, memang kita harus concern ke sana. Ya. Artinya distribusi lah menjadi problem. Ya. Distribusi ini sebenarnya seperti apa kondisinya dan peluang apa yang ada dalam masalah distribusi ini. Kita tahu bahwa distributor vaksin ini Indonesia didominasi oleh satu perusahaan saja. Oh, Tentunya ini menjadi peluang bagi munculnya kalau kemudian ada kemacetan distribusi sehingga kemudian ada peluang kosong atas vaksin yang harusnya diberikan kepada masyarakat dan itulah nanti niat jahat bisa muncul. Kita harus selalu memerangi niat-niat peluang-peluang ini untuk bisa kita menekan atau menghentikan sama sekali orang ingin membuat satu vaksin. feeling Brigjen Agung sebagai seorang reserse. Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada yang sudah temukan sekarang ini? Ya, kita mesti mengurai ini dengan bekerja sama. Kita perlu duduk bersama. Problem besar ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Pidana apa yang akan dijerat? Termasuk pidana pencucian uang terhadap mereka? Ya, kita tahu bahwa para pelaku dengan nilai aset yang cukup besar dalam transaksinya dan kita lihat hasil kejahatannya juga luar biasa. Tentunya kita tidak bisa melepaskan dengan tanggung jawab tentang kejahatan pencucian uang. Inilah yang akan kita terapkan bagi para pelaku. Oke, Pak Dr. Hinggi Indra, Satgas, apa sekarang dalam posisi masyarakat agak panik, ya agak khawatir, informasinya tidak terlalu jelas, apa yang akan dikerjakan oleh Satgas itu sendiri? Jadi kami sudah mengirim surat ke teman-teman di seluruh Indonesia, sekitar 3.500 dokter anak Indonesia, untuk kembali meneliti sumber vaksin mereka. Pastikan bahwa mereka memberikan vaksin asli. Dengan demikian kita dapat menjamin bahwa pasien ada dokter spesialis anak paling enggak terjamin keasliannya. Dan kami juga menyampaikan bahwa memang vaksin itu produk biologi teknologi tinggi. Jadi jangan tergiur juga oleh potongan harga yang tidak masuk akal. Sehingga akhirnya membuka peluang pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan ekonomi berkelebihan sehingga anak-anak kita menjadi celaka. Jadi dengan demikian kita harus memberikan informasi yang benar kepada setiap orang tua dan orang tua jangan cemas. Lihat anaknya saat ini, pandangi kalau mereka dalam keadaan sehat sampai saat ini alhamdulillah, kembali ke dokter, pastikan bahwa vaksin yang diberikan benar. Teruskan, jangan sampai justru momen ini menghentikan imunisasi. Menghentikan vaksin. Jangan Karena sampai banyak terjadi. kelompok masyarakat juga masih menolak vaksin sebetulnya. Masih ada peluang juga bagi orang lain untuk memanfaatkan ini untuk jangan atau menyetop imunisasi. Itu sangat berbahaya. Nah, Satgas itu yang dikerjakan oleh Satgas sekarang ini apa? Kami memberikan informasi-informasi terkini, memberikan petunjuk-petunjuk, menjawab-jawab jadi question and answer di website kami, memberikan update di website kami sehingga semua informasi para teman-teman di daerah bisa mengikuti dan memberikan penjelasan yang sama sehingga jawaban senada, satu pintu dan semuanya memberikan keterangan kepada masyarakat. Pak Badar, kalau bagi Anda tadi mungkin kecolongan dan tidak menjadi sangat tipis, pelajaran apa sebetulnya Anda petik, BPOM petik ketika ini menjadi sengkarut seperti ini? Bahwa pengawasan mengenai obat dan vaksin ini harus dilakukan secara menyeluruh, secara komprehensif. Ini yang mungkin selama ini agak terkotak-kotak. Kami juga memang seperti kata Prof. Marius, mungkin saya salah ngomong, bahwa kami juga sebenarnya bermain di yang ilegal. Tetapi selama ini mungkin hubungan dengan kepolisian, sekarang kami sudah perbaikin, kita sudah bikin MOU dengan kepolisian agar kerjasamanya lebih baik. Kapan itu? Yang dulu sudah ada, tapi kami perbarui Januari kemarin. Dan malahan sedang ada draft ya Pak Agung untuk antara Badan POM dengan Bareskrimnya. Dengan Kapolri-nya sudah, nanti dengan Bareskrim dalam bentuk pelaksanaan. Jadi dan ke depan pasti akan lebih baik efektif, lagi. harusnya begitu. Oke,
Baik Pak Badar, terima kasih. Terima Pak kasih, Badar, Dokter, makasih. Dian Agung, kasih, terima kasih. Marius, terima kasih. Beredarnya vaksin palsu sejak 13 tahun lalu menunjukkan tidak hadirnya negara atau kegagalan negara dalam mengawasi peredaran vaksin. Pemalsuan vaksin dengan tujuan ekonomi adalah kejahatan kemanusiaan yang mempertaruhkan masa depan anak kita. Sama sekali tidak bisa diterima. Hukum harus ditegakkan. Sanksi berat harus diberikan terhadap siapapun yang terlibat dalam skandal vaksin palsu yang meresahkan masyarakat. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanrojo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.